Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Sarah dengan NIM 42231111056 dari kelompok 6 mata kuliah Praktikum Desain dan Animasi Grafis. Di sini saya tidak sendirian loh. Ada dua teman saya lagi tuh di sana. Halo, nama saya Nurul Masita dengan NIM 422241118. Halo, nama saya Nia Fadila dengan NIM 42224111012. Jadi di sini kami bertiga akan menjelaskan tentang peluang. Tonton terus ya. Nurul, gimana nih pembagian tugas kelompok buat besok? Nah, kita kan satu kelompok 3 orang. Yang ngerjakan PPT 1 orang, makalahnya 2 orang. Duh, aku takut banget dapat bagian PPT. Pasti lebih ribet banget sih itu. Iya, PPT emang agak ribet sih. Tapi gimana kalau kita tentuin dengan cara peluang aja? Jadi lebih fair. Peluang? Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, peluang itu cara kita buat tahu seberapa besar kemungkinan sesuatu terjadi. Misalnya gini, kita kan bertiga. Satu dapat PPT, dua dapat makalah. Kalau kita cabut nama, berarti peluang dapat PPT itu 1/3 atau 1/3. Oh, jadi peluang dapat PPT itu 1/3 ya? Karena ada 3 orang dan satu yang dapat PPT. Betul sekali. Dan rumus dasarnya itu adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi, NA itu banyaknya cara kejadian yang kita harapkan, dan NS itu semua kemungkinan yang bisa terjadi nantinya. Oh, gitu. Boleh juga tuh kita gunain. Duduk yuk. Capek kalau berdiri terus. Oke, Nurul, tadi Sarah bilang kamu ngajarin soal peluang ya? iya soal pembagian tugas kan kita bertiga. Jadi peluang dapat tugas PPT itu 1/3. Wah, seru juga ya. Tapi, kalau misalnya kelompok kita ada 4 orang, bukan 3, itu bagaimana? Berarti peluang dapat PPT jadi 1/4 dong. Karena sekarang dari 4 orang, cuma satu yang dapat tugas itu. Jadi intinya, makin banyak pilihan, makin kecil peluang suatu kejadian itu terjadi ya. Iya, benar banget. Misal kita masukin nama ke undian, semakin banyak nama, semakin kecil peluang suatu nama ditarik. Oh, begitu ya. Pinter banget sih kamu. Lain kali, ajarin aku juga dong. Oke, nanti kita belajar bareng ya. Terima kasih Nurul. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ada urusan penting nih. Bye-bye Nurul. Kamu tim yang mana nih Sarah? Dapat PPT atau makalah? Belum ditentukan sih,
Tapi aku ngerti sekarang. Peluang aku dapat PPT tuh 1/3. Wah, pinter banget. Belajar dari mana tuh? Ngobrol aja tadi sama Nurul. Terus jadi mikir juga tentang lomba matematika minggu depan. Ada 8 tim, cuma 1 yang menang. Berarti peluang menangnya 1/8 dong. Yap, tapi jangan patah semangat. Walaupun peluangnya kecil, bukan berarti nggak mungkin. Iya bener, kayak tugas ini juga mau dapat tugas apapun, yang penting kita kerjainnya bareng-bareng, pasti selesai. Sekarang, aku mau coba kasih kamu soal nih. Kalau ada 5 bola di kotak, 2 berwarna merah, 1 berwarna biru, dan 2 berwarna hijau, berapa peluang terambilnya bola biru? Total bola dalam kotak kan ada 5, bola biru cuma ada 1, jadi peluangnya 1/5. Betul sekali. Jadi, ternyata peluang itu bukan cuma soal angka, tapi juga cara kita berpikir adil dan objektif. Iya, dan belajar peluang bikin kita lebih siap menerima apapun hasilnya. Kayak kehidupan kita. Nggak semua bisa dipastiin. Setuju. Tapi yang pasti, peluang keberhasilan selalu lebih besar kalau kita mau terus berusaha. Oh iya, karena minggu depan ada lomba, gimana kalau kita latihan dulu? Boleh. Kita ajak Nurul juga yuk. Oke, kita kumpul di aula ya. Hai semuanya. Hari ini kita latihan kuis materi peluang bareng Nurul dan Sarah. Mereka akan adu cepat jawab soal. Yang sudah tahu jawabannya, silahkan angkat tangan ya. Siapa paling banyak poin, dia pemenangnya. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita mulai. Soal pertama. Pada pertandingan basket yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak 18 kali, tim Indonesia menang 9 kali, seri 2 kali, dan kalah 7 kali. Jadi, berapa peluang tim Indonesia akan menang tahun ini? Total pertandingan kan 18 kali. Tim Indonesia menang 9 kali. Jadi, peluang tim Indonesia akan menang adalah 9/18 atau 1/2. Betul. Kita lanjut soal kedua. Terdapat wadah P. Ada 8 kelereng merah dan 5 kelereng putih di dalamnya. Wadah O. Terdapat 7 kelereng merah dan 8 kelereng hitam di dalamnya. Kemudian, diambil 1 kelereng secara acak dari wadah P dan O. Berapa peluang terambilnya kelereng putih dari wadah P dan kelereng hitam dari wadah O? Total kelereng pada wadah P kan ada 13. Jumlah kelereng putih ada 5. Jadi, besar peluang terambilnya kelereng putih dari wadah P adalah 5/13. Kemudian, total kelereng pada wadah O ada 15.
Jumlah kelereng hitam ada 8. Jadi, besar peluang terambilnya kelereng hitam dari wadah O adalah 8/15. Oleh karena itu, peluang terambilnya kelereng putih dari wadah P dan kelereng hitam dari wadah O adalah 5/13 dikali 8/15. Hasilnya 40/195. Jika disederhanakan menjadi 8/39. Benar sekali. Soal terakhir. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Jumlah mata dadu kan ada 6. Mata dadu bernilai 5, cuma ada 1. Jadi, peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Betul! Jadi, pemenang kuis kali ini adalah Sarah! Wah, ternyata peluang itu nggak sesulit yang kita kira ya. Apalagi kalau belajarnya bareng teman, jadi makin seru. Terima kasih sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.